Karena India tuh kayaknya trafiknya bahkan mirip-mirip Indonesia, rusaknya mirip, tapi bahkan lebih crowded lagi dibandingkan dengan Indonesia. Jadi kalau 550 didapatkan dengan metode pengetesan MIDC, itu bisa lebih tinggi lagi kalau misalnya kalau dipakai di Indonesia kayaknya. Mungkin bisa 600 km range-nya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, pada pagelaran Japan Mobility Show 2023 lalu, di booth-nya dari Suzuki, ada beberapa mobil yang ditampilkan oleh Suzuki Swift Concept, ada Suzuki EWX, atau yang calon Wagon R EV, dan yang paling menarik sebenarnya juga adalah Suzuki EVX. Yang mana ini akan menjadi, ibaratnya kalau di Hyundai itu Ioniq 5-nya Suzuki yang nantinya akan meluncur mulai dari tahun 2024. Yes, Suzuki VX ini pertama kali diperkenalkan itu pada pagelaran India Expo tahun 2023 awal Januari. Itu pertama kali dilihatkan. Tapi yang kami senang ketika pada pagelaran Japan Mobility Show, kami lebih mudah lagi untuk mengakses Suzuki EVX dan lebih banyak lagi informasi yang bisa kami dapatkan dari Suzuki EVX ini. Yes, karena interior udah bisa dibuka, interior bisa diakses, jadi lebih menarik lagi. Dan yang paling menarik adalah ketika kami mewawancarai salah satu perwakilan Suzuki Motor Corporation, mereka mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu yang akan menjadi tujuan dari pemasaran versi produksinya Suzuki EVX. Yes. Wah, menarik banget ya. Berarti tandanya Suzuki sudah mulai concern dan sudah mulai peduli akan memasukkan lineup EV mereka ke tanah air. Nah, seperti apa Suzuki EVX? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Suzuki EVX. Suzuki EVX. Suzuki EVX ini apa sih? Sejatinya dia adalah sebuah compact SUV atau sekarang tuh si segmen SUV lah ya. Karena memang bentukannya dia SUV yang kelihatan banget nih tingginya kalau kalian lihat stance-nya dari depan, samping, belakang, kelihatan SUV-nya. Dan kalau bisa kita perhatikan, sejatinya memang kalau secara dimensi dia mirip banget sama Grand Vitara. Yes, dimensi dia ala-ala Grand Vitara, punya dimensi di 4300 mm dengan lebar di 1800 mm dan tingginya di 1600-an mm. Memang belum fix dimensi finalnya itu nanti akan seperti apa, tapi most likely di 4300-an, 1800-an lebar dan 1600-an tingginya gitu. Jadi artinya dia memang kalau secara detail itu mirip banget, secara dimensi itu mirip banget dengan tinggi, panjang, dan juga lebar dari Suzuki Grand Vitara yang juga sudah dijual di Indonesia gitu. Keren banget ya kalau kalian lihat desainnya dengan clear warna hijau army seperti ini, bagus banget. Yang kalau kita perhatikan dari depan, dia memakai lampu LED DRL yang unik. Dia kayak LED DRL tuh kayak C gitu ya. Jadi ada C masing-masing ngadep keluar di bagian headlampnya. Bagus, stance-nya tuh kelihatan banget dia SUV. Kalau bisa dikatakan dia juga agak sedikit mengambil Q design dari Suzuki Vitara yang dijual di Eropa untuk Eropa market. Dia juga mirip-mirip juga dengan bahasa desain seperti ini. Kayak lanjutan dari konsep car IV4 lah ya, IV4 Suzuki yang mana dulu juga akhirnya menjadi sebuah Suzuki Vitara gitu. Jadi model elektrifikasi mobilnya memang dia sudah sangat ready sekali untuk diproduksi. Buktinya saja memang dia juga sudah lagi ketangkep dites di Eropa, dan memang yang dites di Eropa tuh bentuknya udah mirip banget sama kayak ala-ala Grand Vitara dan juga Vitara gitu ya.
Jadi kita lihat di negara seperti Jerman, di Poland memang sedang lagi dilakukan pengetesan. Dan dia lagi coba dites, di charge. Memang targetnya dari Suzuki adalah bisa meluncurkan mobil ini di tahun depan dengan range mencapai 550 km. Later on kita akan bahas soal itu lebih lanjut. Kita bagian samping, di bagian samping sih memang belum benar-benar bisa terlihat lah ya bentuknya seperti apa, karena spionnya saja masih belum production ready, masih pakai kamera. Terus juga pintunya masih yang seamless seperti ini, velgnya juga masih yang ala-ala mobil konsep ya, besar banget kayak gini. Ini kami lihat perkiraan sekitar 22 inci, besar banget. Dan kita bisa lihat ya 4300 mm, kalian bisa bayangin aja ya, berarti ya Grand Vitara, kereta, HRV lah ya. Desain-desain seperti itu, cuma kalau dibandingkan dengan HRV dia sedikit lebih jangkung, sedikit kayak ala-ala SUV. Jadi lebih kayak yang ala-ala Grand Vitara atau kereta gitu. Di bagian belakang dia bagus, dia menggunakan desain lampu yang ala-ala Grand Vitara, yang mana dari kanan ke kiri ada nyambungnya gitu. Dan kalau kalian perhatikan nih, logo Suzuki-nya juga dibuat lebih, posisinya juga lebih modern, jadi nggak yang terlalu ke bawah, bagus. Dia juga ada ala-ala spoilernya dengan atap yang beda warna ya, dual tone. Dan ngomongin soal bagasi, Suzuki berkata bahwa bagasinya minimal akan menyentuh angka di 430 liter. Jadi cukup praktikal kalau di kelas ini. 430 liter tuh kalau kita ingat mungkin di dulu Suzuki SS4 S-Cross lah ya. Nah ini bagian paling menariknya nih, desain dari interiornya akhirnya bisa dibuka. Yes, keren banget. Nih, kalau kalian perhatikan desain layoutnya, ini sepertinya nanti mungkin akan versi productionnya, dia antara layar kanan dan kiri akan menyambung kayak tipikal mobil zaman sekarang ya. Jadi speedometer dengan ini akan menyambung. Begitu pula ketika pertama kali kita juga versi yang juga lagi dites di Eropa juga udah kelihatan tuh bentuk interiornya bakal seperti ini. Memang masih banyak ditutup-tutupin, tapi most likely akan mirip-mirip seperti ini. Dan kalau kita lihat bagian desain setirnya, dia modern banget ya, warna putih, clear-nya dengan logo S di tengahnya, dan ada pengaturan untuk ADAS-nya. Pasti memang sudah dilengkapi dengan Suzuki Safety Support 2, yang mana juga sudah ada di Suzuki Swift Concept ya, yang mana, dan Suzuki Swift Concept sendiri juga memang sudah production ready. Dan Suzuki juga mengatakan akan segera memproduksi Suzuki Swift Concept dan sudah bisa dipesan setelah Japan Mobility Show selesai, langsung bisa dipesan Suzuki Swift Concept. Jadi ADAS-nya bakal ada, dan kayaknya bakal juga tetap masuk Indonesia karena ADAS nanti juga akan ada di seluruh line up Suzuki di India. Nah, ada di bawahnya dari layar entertainment itu dia kayak tombol-tombolnya itu kayak ala seamless ya. Tapi kalau kalian perhatikan, dia tuh coakannya ya, maksudnya kayak agak moncung ke depannya itu kayak ala-ala di Grand Vitara. Kalian perhatikan ya, di bagian depannya itu. Tapi memang di sini bikin lebih seamless. Jadi kalau kalian touch itu ya dia cuma capacitive touch aja. Cuma memang ini belum production ready. Pastinya nanti ketika production akan disesuaikan dengan bagaimana market lebih mudah untuk mengerti produknya gitu. Dan menarik banget interiornya, dia pasti juga sudah lengkapi dengan head-up display, safety yang lengkap. Terus juga dia kalau dari konsepnya ini juga sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof, persis dengan Grand Vitara juga sudah ada panoramic sunroof, dan pastinya panoramic sunroofnya pakai teknologi Suzuki yang mana tidak hanya bagian depan saja yang bisa kebuka, tapi juga bisa sampai bagian belakang. Jadi pembukanya bisa benar-benar besar, jadi hampir atapnya tuh bolong kalau bisa dibilang gitu. Nah, ngomong-ngomong soal range dan juga berapa sih kapasitas baterainya gitu ya. Mobil ini bakal dilengkapi dengan kapasitas baterai di 60 kWh. Suzuki sudah mengetes bahwa mereka berhasil mendapatkan 550 pengetesan MIDC. MIDC-nya itu adalah Modified Indian Driving Cycle, menggunakan kondisi trafik India yang mana macet, lancar, macet, lancar, macet, lancar. Dan kalau dengan pengetesannya India, menurut kami sedikit lebih percaya. Karena apa? Karena India tuh kayaknya trafiknya bahkan mirip-mirip Indonesia, rusaknya mirip, tapi bahkan lebih crowded lagi dibandingkan dengan Indonesia. Jadi kalau 550 didapatkan dengan metode pengetesan MIDC, itu bisa lebih tinggi lagi kalau misalnya kalau dipakai di Indonesia kayaknya. Mungkin bisa 600 km range-nya kalau yang dites di Indonesia. Atau bahkan kalau di Eropa dengan NEDC atau WLTP bisa lebih tinggi lagi sepertinya. Karena MIDC agak kejam ya, agak harsh tuh kondisi trafiknya gitu. Bagus, tapi memang Suzuki belum menge-state
kira-kira berapa sih tenaga, torsi, dan segala macamnya. Belum ada detail dari spesifikasinya, tapi yang pasti Suzuki mengatakan baterainya akan sebesar 60 kWh dan juga range-nya sejauh 550 km menurut pengetesan MIDC gitu. Di India sendiri, Suzuki sudah memberikan estimasi harganya yaitu di 280 juta hingga 389 juta. Mungkin kalau memang benar sesuai kata-kata Suzuki Motor Corporation atau Suzuki Jepang yang bilang bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara peluncuran Suzuki EVX, ya wajar dijual di India juga ya. Harga di India tuh 280 sampai 389, berarti kalau masuk Indonesia most likely mungkin di 400 jutaan sampai 500 juta. Karena memang biasanya harga dari India dan Indonesia perbedaannya seperti itu, tapi kita belum tahu berapanya. Tapi pastinya kalau Suzuki udah masuk Indonesia, pasti harganya value for money banget. Jarang Suzuki over harganya terlalu nggak masuk akal tuh, jarang banget Suzuki kejadian kayak gitu. Palingan hanya Jimny yang memang gorengan pedagang gitu lah. Tapi dengan harga segitu menurut kami ini worth it banget. Dan Suzuki sepertinya sudah sangat fokus sekali dengan model-model EV mereka. Bahkan mereka punya 10 model EV yang dalam waktu dekat akan segera diluncurkan. Jadi bener-bener sudah sangat ready banget. Model-model EV mereka sudah siap diluncurkan dalam waktu dekat. Kalau kalian lihat ya, plan Suzuki sampai tahun 2030 banyak banget. Salah satunya ada EVX ini, terus juga EWX yang kami pernah mention juga, dan ada Fronx juga nih. Kalau kalian perhatikan ini mirip banget sama layout Fronx. Ada Jimny EV juga. Ada banyak banget EV, line up EV dari Suzuki yang siap diluncurkan, dan kita akan tunggu aja apa yang masuk ke Indonesia. Tapi memang Suzuki di Indonesia sendiri sampai tahun 2023 ini sepertinya cukup baik lah ya untuk mengajarkan para konsumennya untuk belajar dulu untuk pakai model-model hybridnya mereka. Karena di Indonesia saja mereka sekarang sudah meluncurkan 3 model hybridnya mereka, walaupun memang statusnya masih mild hybrid, seperti salah satunya Grand Vitara ini. Tapi dengan mild hybridnya ini aja mereka juga berangsur-angsur, mulai dari yang R3 mild hybrid yang paling pertama, terus Grand Vitara yang sudah sedikit lebih canggih mild hybridnya. Mereka tuh kayak pelan-pelan mengajarkan konsumen di Indonesia, dan jadinya sebelum nantinya akan Suzuki memasukkan model-model EV mereka yang akan datang banyak banget ini, sepertinya market di Indonesia kayak diajak untuk beradaptasi ke dunia elektrifikasi dari internal combustion, sehingga nantinya nggak kaget gitu. Ya, tapi memang Suzuki sepertinya ingin pelan-pelan nih shiftingnya dari mobil internal combustion biasa ke akhirnya nanti jadi fully electric, yang mana Suzuki EVX memang sudah ada plannya untuk masuk ke Indonesia ketika kami ketemu di Japan Mobility Show kemarin ya. Nah jadinya di Indonesia sekarang line up yang diandalkan adalah yang varian hybrid atau memang ya mungkin bisa dibilang mild hybrid lah ya. Jadi pelan-pelan, seperti Suzuki mau masukin dulu yang mild hybridnya, nanti masuk di yang varian full hybridnya, baru nanti yang varian full EV akhirnya bisa seliweran di Indonesia. Karena memang sejatinya market yang lebih mass belum terlalu familiar sama teknologi atau dunia elektrifikasi gitu. Nah, sekarang kita ngobrolin dulu yuk mobil-mobil hybridnya Suzuki di Indonesia nih. Ada apa aja sih dan harganya berapa dan promo-promonya kayak gimana? Nah, kebetulan ini udah di Suzuki SBT Cipulir, dan kita panggil aja salah satu teman gue juga nih. Mungkin kalian pertama kali lihat nih kayaknya nih. Oke, kita panggil aja Mbak Windy. Halo. Wah, rambutnya terang banget ya Mbak Windy ya. Halo, nih CVT namanya Mbak Windy. Ya, hai. Nah, hubungin aja nomornya ada di sini, Instagramnya ada di sini. Nah, Instagramnya di Suzuki Jakarta _mobil. Nah, tuh kalau mau hubungin sendiri dan ada nomornya sendiri, Ya. japri aja kalau misalnya mau nanya-nanya. Nah, kayak aku nih mau nanya langsung nih sama Ya, Mbak Windy nih. boleh. Tadi aku lagi ngomongin soal dunia listriknya dan elektrifikasinya Suzuki. Iya. Dan so far kan Suzuki nih yang lumayan awal nih masukin lineup hybrid, lumayan banyak, udah ada 3 ya kalau nggak salah ya. Ada 3. Nah, salah satu yang paling canggih Grand Vitara ini. Nah, kalau ngomongin soal harga nih, harga-harganya tuh berapa aja sih kalau Grand Vitara ini, berapa harganya nih? Kalau Grand Variannya? Vitara yang tipe GLAT itu di 359.400.000, belum Oke. dipotong diskon ya Mas Oke. ya. Dan yang tipe GXAT
Single tone di 384.400.000. Oke, itu single tone. Nah, yang paling tinggi yang dual tone ya? Yang Berapa dual tuh? tone itu 387.400.000. Oh, nambah 3 juta ya untuk dual Iya. tone ya? Oke. Nanti aku dengar tadi Mbak bilang belum potong diskon. Kalau diskonnya berapa Kalau emang? di 20 juta, Mas. 20 juta? Ya. Wah. Kalau misalnya yang di tipe terendah dia di 39. Wah. Wah, gila. Ngeri banget, keren banget. Itu udah hampir 40 juta ya? Iya. Wah, berarti yang 359 berarti cuma 320. Dan terbukti udah irit banget. Dan gak cuma kita yang buktiin, banyak Iya. banyak YouTuber lain juga nyoba mobil ini juga irit dan nyamannya juara banget sih. Kalau mau belinya secara asuransi, ini angsuran nih gini mana? Angsuran ya. Jadi kita ada 4 program ya. Oke. 5 program deh. 5 Oke. program. Nah, yang pertama itu di DP ringan. DP-nya berapa tuh? Nah, DP ringan itu DP di 25 juta. Oke. Cicilan 7.798.000 selama 5 tahun. 5 tahun? Ya, Oke, masih betul. 7 jutaan ya? Iya, betul. Oke, nah itu kan DP ringan. Yang kedua ada cicilan ringan, Mas. Cicilannya berapa? Ya, cicilannya itu hanya di 6.292.000. Oke. DP-nya hanya 55.380.000 selama 5 tahun. Oh, 5 tahun. Iya. Wah, ini 5 tahun semua ya pay optionnya, jadi nggak kelamaan, nggak terlalu cepat juga ya? Iya. Oke. Ada lagi nggak yang lain? Ada yang bunga 0%. Nah ini, si Vitis biasanya suka nih, karena jatuhnya kayak bayar uang cash, tapi uangnya bisa diputerin dulu. Diputerin Dapat dulu. asuransi, Dapat asuransi nggak pakai satu riba. tahun. DP-nya sendiri ya di 197.872.000. Oke. Cicilannya di 11.017.000 11 kali aja. Wah, gila, lumayan banget ya. Itu Lumayan udah banget. asuransi ya? Sudah asuransi Allrisk 1 Oh, tahun. risk lagi. Iya. Oke. Terus ada lagi ya, Mbak? Tadi kan baru 3 nih so far nih. Iya, ini Karena ada mau yang jadi paling 5 nih. sebenarnya mengagetkan sih nih Mas Apa ya. nih, apa nih? Karena bisa Aku suka dikagetin nih. bawa pulang Grand Hah? Vitara itu tanpa DP. Iya. Bisa. Mbak, ini Bisa, Grand Vitara tanpa- loh, Mbak. Ini bukan Iya, bukan carry betul. atau Mm-mm. espresso gitu loh. Ya, bisa Bisa. bawa pulang tanpa DP. Kalau kayak gitu berapa deh? Nah, kamu langsung nyicil aja ya. Itu di 6.938.000 selama 6 tahun. Nggak pakai DP, tapi yang pastinya data harus bagus ya. Data harus bagus. Data harus bagus. Kalau nggak mau pakai DP tuh kalian nggak ada call-callnya ya, Iya. nggak ada call-callan. Nah itu harus rapih datanya. Tapi kalau misalnya ada yang satu lagi ada nggak? Satu lagi ada yang terakhir itu yang terbaru ya, ini programnya itu 50-50, 50-50. Oke. Jadi beli cash tapi 2 kali bayar. Nah, itu di DP pertama itu di 178.183.000 Oh setengahnya ya, 50%. Setengahnya. Setengahnya lagi bayarnya di kapan? Di tahun depan, Mas. Oh jadi jarak setahun? Heeh. Jadi nggak selama setahun menuju itu nggak usah ngangsur sama sekali? Nggak usah ngangkut sama sekali. Udah bawa pulang mobilnya? Sudah bawa pulang langsung mobilnya. Oh. Dan di pelunasan di tahun depannya itu di 163.700.000. Oke, ya, masih worth it banget ya? Worth it banget lah. Wah, dibikinin detailnya sampai 5. Tapi kalau kalian mau lebih detail lagi dan mau nego-nego lagi, bisa langsung hubungin aja Mbak Windy, nomornya ada di sini dan ada Instagramnya. Tapi nanya tentang mobil aja ya Mbak ya? Iya, mobil aja dong, jangan yang lain. Kalau udah SPK boleh lah yang lain lah ya? Boleh. Passenger car Suzuki yang paling laris dan udah ada yang varian hybridnya juga bahkan. Iya. Dan hybrid ya Mbak, ini baterainya paling besar di antara 3 hybrid Suzuki. Iya, ngisi terus dan kalau bisa menambah efisien lebih bagus lagi. Iya. Gitu. Harganya Mbak, ini kalau nggak salah ini masih ada yang varian non hybridnya ya? Iya, ada yang non hybrid. Nah. Nah, itu non hybrid ada di tipe Zeta manual 256.100.000. Oke. Untuk yang Matic-nya di 267.100.000. Oke, Zeta ya. Yang non hybrid ya. Ya, yang Nah, beta hybrid ya? Ini non hybrid yang tadi. Yang beta nih hybrid nih. Yang beta hybrid. Nah, untuk yang Matic-nya di 294.900.000. Oke, nah yang paling tinggi? Tipe yang paling tinggi nih di tipe Alpha manual di 293.900.000. Oke. Untuk yang Alpha Matic 304.900.000 dan ini belum dipotong diskon ya harganya. Oh, langsung lu diomongin itu belum ada diskon ya? Baru pengen ngomong doang, itu harganya padahal sebelum ada diskon aja udah Belum murah ada banget. diskon, murah banget. Masih kalau dibanding sama rival-rivalnya ya. Ini kalau ada diskon berapa diskonnya nih? Nah, Zeta itu di 33 juta. oke. Itu udah banyak banget. Kalau yang hybrid? Untuk yang beta hybrid itu diskonnya 35 juta. Oh, beda lagi. Ya. Alfa ada lagi, beda lagi? Untuk yang Alpha itu diskonnya di 26 juta. Oh, Alfa 26 juta. Oke. Jadi so far yang paling worth it yang beta ya? Yang beta sih Mas. Oh, yang beta tapi memang aku selalu bilang yang beta itu varian yang paling pas soalnya karena fiturnya lebih lengkap bahkan dibandingkan dengan R3 yang paling tinggi lebih lengkap si beta gitu. Ada 5 program juga untuk Oke. angsurannya ya.
Yang pertama di DP ringan, Mas. Oke. DP ringan itu di 4 juta aja. DP 4 juta? 4 juta aja. Udah mau pulang? Sudah mau pulang. Mbak ngaco kali. Enggak dong. Beneran ini? Beneran. Angsurannya? Angsurannya di 6.164.000 selama 5 tahun. Selama 5 tahun ya? Oke. Wah gila, itu angsurannya juga masih ringan banget. 4 juta, oke. Terus? Yang kedua program cicilan ringan. Oke, habis DP ringan, cicilan ringan. Ya, itu cicilannya 4.975.000. Oke. DP-nya 29.280.000 selama 5 tahun. Selama 5 tahun, oke. Menarik. Nah, kalau yang bunga 0, ada dong? Ya, bunga 0 itu DP-nya di 148.207.000. Oke. Cicilannya 10.538.000 selama 11 kali. Masih 10 jutaan? Ya, Udah include 10 asuransi, nggak pakai riba-riba atau bunga-bunga lah, aman banget. Dan mobil jadi kalau dipakai di jalan, just in case ada apa-apa, aman. Apalagi? Terus yang tanpa DP, Mas? Mbak, ini ada TPDP juga? Ada dong. Wah, kacau nih Mbak Windy nih. Oke, berapa Mbak? Yang tanpa DP 4.993.000 cicilannya selama 6 tahun. Oke, selama 6 tahun tanpa DP ya. Dan sekali lagi ini sama ya? Syaratnya tetap harus data bagus ya? Sama, harus data bagus. Oke, kalau kalian rasa data PD ini datanya bagus, hubungin aja langsung Mbak Windy, nomornya ada di bawah sini. Tunjukin kalau kalian punya data yang bagus. Yes. Dan terakhir yang ini, yang 50-50? Yang 50-50 ya. Oke. Untuk di tipe Zeta-nya, DP-nya 234.100.000. Oke. Di tahun berikutnya itu bayarnya di 129.383.000. Oh, oke, menarik banget ya. Jadi kalau akhir tahun kalian sebenarnya pengen bayar cash tapi uangnya belum full ya. Belum full. Tapi pengen ngerasain mobil baru. Iya. Udah bisa. Nanti ngelunasinnya November tahun depan ya. Betul. Jadi kalau bayarin November sekarang, November tahun 2024 ya berarti ya? Iya, betul, Mas. Ini promo yang menarik banget. Kenapa dari dulu nggak ada ya? Ini baru ada sekarang nih ya. Oke. Oke, sekarang kita mau ke salah satu mobilnya Suzuki yang hybridnya paling pioneer nih di kelasnya. Pioneer, ya. Pertama nih di kelas MPV yang pakai hybrid bahkan. Iya. Kita ke R3 ya. Nah ini pionir hybridnya MPV di Indonesia. MPV pertama yang pakai hybrid ya ini. R3. Sekarang udah pada mau ikut-ikutan nih. Katanya tahun depan ada 2 brand MPV-nya mau ikutan dikasih hybrid. Oh iya. Iya, biasalah. Dan ini tuh salah satu tulang punggung di penjualan Suzuki. Wah, berarti dia tulang punggung? Tulang punggungnya ini. Oh, berarti orang Medan ya tulang punggung? Suzuki yang merubah line up Suzuki di Indonesia dan dunia tuh ya ini. Karena berawal dari R3 generasi pertama dan akhirnya sekarang jadi banyak line up ini ya. Kayak Baleno, XL7, si Grand Vitara juga. Itu berawal dari platformnya R3 yang generasi pertama itu. Jadi memang salah satu line up pentingnya Suzuki juga nih. Dan orang banyak yang suka loh. Sekarang aku lihat ya, di daerah-daerah kayak Gading segala macam tuh udah banyak yang pakai nih. Kayaknya karena hybridnya irit dan lega ya. Hybrid, lega, apalagi harganya paling masuk akal, Mas. Dan paling sesuai sama kantong. Wih, gila. Emang berapa harganya, Mbak? Nah, untuk harganya ya, untuk tipe yang GL yang hybrid dulu ya. Oke. Itu harganya di yang manual di 251.800.000. Oke. Yang Matic 262.800.000. Oke. Nah, untuk yang tipe hybrid ya, GX manualnya 273.700.000. Untuk yang Matic 284.700.000. Oke. Nah, tipe yang tertinggi itu tipe SS. Nah, SS manual di 284.600.000. Dan tipe SS Matic 295.600.000. Dan ini harganya belum dipotong diskon. Mantap, langsung disebutin itu belum potong diskon. Belum potong diskon aja. Kalau misalnya let's say yang fitur safety-nya sama, fitur-fiturnya sama, itu harganya sekarang udah 320, 13-an, 316 gitu ya. Ini harga masih 295 udah paling tinggi ya. Betul. Udah keren banget desainnya, lagi udah pakai body kit. Iya. Practicality-nya juara banget. Bagasinya paling lega Mbak di kelasnya. Lega. Luar biasa. Nah, diskonnya berapa? Oke, untuk diskonnya ya. Diskon tipe GL ya, itu di 31 juta. 31 juta, oke. Yang GX? Untuk GX-nya di 39 juta. 39 juta, udah 40 juta. Wah, jangan-jangan kalau hubungin Mbak Windy langsung dan nanyain tentang mobil, bisa 40 kali ya? Ngomongin sendiri deh. Kalau yang SS? Kalau yang tipe SS, diskonnya sama di 39 juta. Oh sama ya, GS sama SS ya? Sama. Wah,
Mantep banget, 39 juta itu udah hampir 40 juta sih. Jatuhnya berarti kalau yang 295, jatuhnya berarti 250-an udah dapat ya? Iya, betul. Keren. 250-an tuh Mbak, kalau di tetangga, itu baru dapat LCGC Mbak. Ya. Makanya LCGC-nya laku. Iya. 5 lagi ya? 5 lagi. Oke, apa lagi? Yang pertama, DP ringan. Oke, DP-nya 3 juta aja. 3 juta doang. Ya. Oke. 3 juta, Ini cicilan. SPK udah langsung jadi DP ya? Iya. Terus? Cicilan 5.470.000 selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Iya. Oke, yang kedua yang angsuran ringan. Yang kedua, cicilan ringan. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa cicil di 4.413.000 Oke. dengan DP 24.860.000 selama 5 tahun aja. Selama 5 tahun. Iya. Oke, menarik. Nah, berarti yang ketiga ini tadi bunga 0%. Bunga 0%. Yes. Itu DP-nya di 132.073.000. Oke. Cicilannya 9.367.000 selama 11 kali aja. Selama 11 kali Iya. udah dapat asuransi dan ya nggak, kalian yang anti riba aman banget, nggak Iya, pakai bunga iya, anti riba gitu. aman banget. Bunga tuh ditanam, bukan dibayar. Iya, betul banget. Oke. Yang keempat apa nih? Yang keempat, Nggak pakai DP kan? nggak Boleh? pakai DP. Ada? Ada dong. Nah, ini langsung bayar aja angsuran bulanannya di Berapa? 4.344.000 selama 6 tahun. Wah, menarik banget ya. Tapi memang syaratnya data harus bagus. Data harus bagus. Yes. Data harus bagus. Jangan modus kalau ngubungin Mbak Windy ya. Itu langsung dikasih boleh ya? Dibantuin Bisa, tuh biasanya tuh. langsung. Pasti Tapi kalau dibantu. ngechat pertama udah modus nggak dibantuin ya? Susah kalau gitu. Susah tuh ya. Oke, yang terakhir berarti yang 50-50 ada juga ya? Ya, 50-50 ya. Ada. Untuk yang tipe GL-nya, Oke. itu DP awalnya di 234.800.000. Oke. Nah, cicilan di tahun depannya itu di 129.758.000 aja. Oke. Jadi udah selesai ya lunas ya? Lunas. Wah, Nah, jadi kalian bisa dapat mobil baru dulu, habis itu baru nanti tahun depan tinggal baru lunasinnya. tinggal lunasin. Gampang Oke. banget. Nah, itu tipe GL, tipe GX. Oh, Itu DP awalnya 248.700.000. hah? Pelunasan di tahun depannya di 137.231.000. Oke. Oke. 137 juta ya. Kalau yang GX? Yang SS ya, Oh, yang SS ya? terakhir, tipe yang paling tinggi. DP pertamanya 259.600.000. Nah, bayar cicilan di tahun depannya di 143.341.000. Wah, luar biasa banget. Jadi memang banyak banget opsi yang kalian bisa dapetin dari varian-varian hybridnya Suzuki ya, mulai dari Grand Betul. Vitara, XL7, R3. Dan jujur, dengan Suzuki memberikan promo pada para CVTs ya, harga potongan harga lah, simulasinya juga